dan pondok pesantren modern ya dari Darussalam Gontor Jawa Timur. Nah, kebetulan untuk sore hari ini akan mengisi untuk tausiah ya, itu kultum untuk di sore hari ini tentunya, yaitu yang untuk minoritas adik-adik kita ini tentunya. Beliau ini ya baru usia SMA ya, SMA kelas 1 SMP. Oh SMP ya, oke. Oke, silakan mic tes masuk. Ya, ini tak masuk ya. Baik, kebetulan beliau untuk saat ini beliau akan menyampaikan tentang tips Rasulullah dalam menjalankan puasa Ramadan. Seperti apa untuk Rasulullah untuk mungkin cara-caranya untuk melaksanakan puasa Ramadan, ya, akan menyampaikan suatu materi ya. Jadi untuk di sore hari ini di sisi jawab dulu karena ini baru pertama kali juga ini. Ya, baik, untuk saat ini dan kaum muslim dan muslimat, dan kami informasikan untuk kita melakukan berbuka puasa ya di sore hari ini, Sabtu tanggal 25 Februari 2020, jatuh pada pukul 17:44 kita untuk berbuka puasa, dan untuk di jam di studio kami menunjukkan pukul 17:08. Baik, untuk saat ini silakan untuk adik-adik kita ya, yaitu Habib Al-Asyik, silakan untuk menyampaikan suatu materinya tentang tips Rasulullah dalam menjalankan puasa Ramadan. Ya, silakan. Baik. Terima kasih pada Pak Misdin yang telah memberikan waktunya bagi saya sendiri untuk bisa menyampaikan sedikit materi tentang bagaimana Rasulullah dalam menjalankan puasa Ramadan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, para pendengar Barkau FM dimana Anda berada, suatu kehormatan bagi saya untuk dapat menyapa para bapak-bapak ibu sekalian di rumah dimanapun bapak-bapak dan ibu berada. Merupakan kesempatan pertama kali saya untuk menyampaikan materi di sini. Baik, sekarang kita memasuki pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita telah menjalani hari kedua dalam puasa Ramadan tersebut. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang paling nanti oleh seluruh umat Islam di dunia. Di dalamnya dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, karena segala pahala yang dikerjakan akan dilipat gandakan. Salah satu ibadah utama pada bulan Ramadan yang harus diperhatikan adalah puasa sebulan penuh. Bila dilakukan dengan sempurna, akan mendapatkan gelar maupun predikat takwa seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 193. Nah, untuk menggapai predikat tersebut, Bapak-bapak, seorang muslim harus berupaya memperhatikan etika dalam menjalankannya, termasuk mengikuti segala anjuran yang diperintahkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Petunjuk puasa dari Nabi SAW adalah petunjuk yang paling sempurna, paling mengena dan mencapai maksud, serta tips paling mudah untuk penerapannya bagi segenap jiwa. Nah, di antara sunnah-sunnahnya ada sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengakhirkan sahur. Berupaya sedapat mungkin untuk sahur dan menundanya hingga di penghujung waktunya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kamu, karena sahur itu mengandung berkah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, sahur adalah makanan yang penuh dengan berkah.
dan sebaik-baiknya makanan sahur adalah kurma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud. Nah, tips Rasulullah yang kedua adalah dengan menggerakkan untuk berbuka, karena etika berpuasa yang kedua adalah segera berbuka bila telah sampai waktunya. Karena Rasulullah SAW bersabda, orang-orang akan masih mendapat kebajikan selagi mereka segera berbuka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan iftar atau berbuka puasa dengan makanan beberapa buah rutab atau kurma basah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas yang menuturkan Rasulullah itu biasanya berbuka sebelum melakukan sholat dengan makan beberapa rutab, dan jika tidak maka kurma kering, dan jika tidak ada kurma kering maka beliau meneguk beberapa teguk air minum. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan sesudah iftar atau berbuka puasa hendaknya mengucapkan bacaan seperti yang telah disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW apabila telah berbuka mengucapkan zahabaz dhama'u wa batallatil uruqu waslabatal ajru insyaallah, hilanglah dahaga, urat-urat pun menjadi basah, dan pahala pun pasti insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adapun statement ketiga dan dengan menghilangkan lafaz. Selanjutnya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila pada hari seorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah ia berbuat lafaz. Hadis riwayat Bukhari. Lafaz adalah jatuh di dalam perbuatan maksiat. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan tetap melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghiraukan orang itu meninggalkan makanan dan minumannya saat ia berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Maka hendaklah kita sebagai muslimin yang berpuasa meninggalkan semua perbuatan haram seperti mengunjing, perkataan jorok dan dusta, karena perbuatan haram tersebut dapat menghapus seluruh pahala puasa kita. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, berapa banyak orang berpuasa, ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain lapar belaka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan tips selanjutnya ialah mengurangi aktivitas sia-sia, karena di antara hal-hal yang dapat mengurangi pahala kebajikan dan mendatangkan dosa-dosa kita selagi kita berpuasa adalah sibuk dengan nonton perlombaan, film-film sinetron, pertandingan, nongkrong-nongkrong yang tidak berguna, mondar-mandir di jalan bersama rekan-rekan yang buruk, dan suka menyia-nyiakan waktu. Bermalas salat malam, zikir dan ibadah bagi kebanyakan orang menjadi bulan Ramadan menjadi bulan tidur di siang hari agar tidak terasa lapar, yang menyebabkan terabaikannya sholat wajib dan sholat berjamaah. Kemudian di malam hari yang ada hanya senda gurau dan tenggelam di dalam lembah nafsu syahwat. Bahkan sebagian mereka ada yang menyebut bulan Ramadan dengan keluh kesah karena akan kehilangan berbagai kelezatan. Dan sebagian lagi ada yang berpergian di bulan Ramadan ke negeri orang-orang kafir untuk menikmati liburan panjangnya. Dan yang lebih fatal lagi adalah banyaknya kemungkaran yang terjadi di masjid, seperti banyaknya wanita yang datang ke masjid dengan tabarruj atau dengan perhiasan dan dandanan kecantikan dan parfum. Bahkan Baitullah pun tidak luput dari bencana ini. Sebagian di antara mereka ada yang menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai musim untuk berleha-leha, tidak butuh kepadanya, dan sebagian lagi ada yang bermain dengan sesuatu yang membahayakan seperti petasan dan kembang api. Ada juga yang sibuk bertransaksi di pasar dan shopping di swalayan atau supermarket. Dan ada pula wanita-wanita yang sibuk dengan menjahit pakaian dan mengumpulkan berbagai model pakaian serta mengulik isinya pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yang merupakan hari-hari kemuliaan Ramadan, hingga membuat banyak orang lalai dan tidak sempat untuk meraih pahala dan kebajikan. Adapun amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat menjalankan ibadah puasa adalah dengan menahan amarah dan emosi. Hendaklah kita sebagai kaum muslimin yang sedang berpuasa, hendaknya kita tidak berteriak-teriak ataupun marah-marah dan tidak marah emosi. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, dan jika ada seseorang yang menyerangnya atau memakinya, maka hendaklah ia atau orang yang sedang berpuasa mengatakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka wajib bagi kita mengendalikan nafsu dan selalu menjaga ketenangan. Namun yang Anda lihat adalah sebaliknya. Banyak para sopir yang melintas cepat dengan mobilnya
di waktu azan maghrib berkumandang, dan tidak mengabaikan untuk segera berbuka puasa. Dan tips selanjutnya adalah dengan tidak makan berlebihan, karena salah satu etika puasa adalah makan cukupnya dan tidak mengumbar hawa nafsu makan. Karena ada hadis yang mengatakan tiada bejana yang dipunyai oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2380. Hanyalah orang yang berakal yang makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dan sebaik-baik makanan adalah yang membantu, dan seburuk-buruknya adalah yang menyibukkan. Betapa banyak manusia yang tenggelam di dalam pembuatan berbagai macam makanan, hingga menyita banyak waktu kaum ibu di rumah dan para pembantu, sampai mereka lalai dalam beribadah. Bahkan uang yang dihabiskan untuk membeli bahan makanan jauh lebih besar daripada biasanya. Dengan demikian, bulan puasa menjadi bulan memupuk lemak dan berbagai penyakit pencernaan, bukanlah mendatangkan kesehatan dan menjadi barokah bagi kita semua yang menjalankan puasa, melainkan mendatangkan beberapa penyakit yang melalaikan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tips selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sedang berpuasa adalah dengan makan ilmu, harta, kemuliaan, tenaga, dan akhlak kita. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW itu merupakan manusia yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadan. Ketika beliau ditemui oleh Jibril biasanya menemui Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan. Dan setelah Jibril mentadaruskan Al-Quran kepada beliau, sungguh Nabi lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Maka hendaklah bagi kita kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kan kita berusaha untuk menurunkan ilmu kita mengadakan tadarus di masjid, ataupun kita mengajarkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, bersalawatan, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan dalam harta kekayaan kita, hendaklah kita mendermakannya kepada kaum fakir miskin, ataupun para anak yatim piatu yang tidak mendapatkan kelezatan dalam harta, yang hidup sengsara, yang tidak mendapatkan cukup bangan untuk berpuasa. Dan bisa juga kita membantu dengan tenaga kita membantu dalam badan sosial, membangun masjid, membersihkan masjid, dan lain sebagainya. Memadukan puasa dan memberikan makanan itu merupakan faktor yang menyebabkan pelakunya masuk surga, sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang luarnya terlihat dari dalam, dan bagian dalam tampak dari luar, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memberikan makanan, memperlembut pembicaraannya, menyambung puasa, yakni puasa Ramadan dengan puasa 6 hari Syawal, dan salat di malam hari di waktu manusia sedang tidur. Hadis riwayat Ahmad. Dan sabda beliau, barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka ia memperoleh sebesar pahalanya sebagaimana orang berpuasa tersebut, dengan tidak berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ini merupakan suatu pahala bagi kita, kesempatan kita untuk berbuat baik, di mana kita memberikan bukaan puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Kita bisa mendapatkan pahala orang tersebut dengan tidak berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, yang dimaksud memberinya makanan untuk berbuka puasa adalah sampai orang itu kenyang. Al-Ikhtibat Al-Fiqhiyah nomor 19. Para kaum salaf banyak yang lebih mementingkan kaum fakir miskin daripada diri mereka sendiri, dengan memberikan persediaan buka puasa yang mereka miliki kepada mereka, seperti Abdullah bin Umar, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain. Dan Abdullah bin Umar tidak berbuka puasa kecuali bersama anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Makalah dapat kita sebagai baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sementara kita break dulu ya, kita dengarkan lagu, nanti dilanjutkan kembali ya. Kita mendengarkan iklan berikut ini.